Berlatar di sebuah mobil, seorang pria terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dia adalah Jin Seok. Jin bersama dengan ayah, ibu, dan kakaknya yang bernama Yu Seok sedang melakukan perjalanan ke rumah barunya. Sesampainya di sana, entah mengapa Jin merasa familiar dengan rumahnya. Dia merasa bahwa pernah melihat rumah ini sebelumnya. Mereka berdua adalah kakak adik yang sangat akur. Jin bahkan sangat mengagumi sosok kakaknya yang sejak kecil selalu juara di sekolah, jenius, bertalenta, terampil, serta bisa menyelesaikan semua masalah di rumah. Jin adalah penderita penyakit neurastenia kronis yang merupakan penyakit pelemahan syaraf yang mengakibatkan sering kelelahan, ketakutan, insomnia, hingga halusinasi, yang mengharuskan Jin untuk minum obat rutin setiap hari. Setahun yang lalu, Yu mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kaki kirinya pincang. Meski begitu, Yu tetap dianggap sebagai pahlawan di keluarganya. Mereka pun segera memindahkan barang-barangnya ke dalam rumah, dan terlihat Yu memasang kalender yang menunjukkan bulan Mei tahun 1997. Saat Jin sedang memindahkan barangnya ke kamar, dia melihat ada satu kamar yang terkunci rapat. Yu pun bercerita bahwa kamar tersebut berisi barang-barang yang belum diambil oleh pemilik sebelumnya. Tak lama, Yu dipanggil untuk membantu ibunya di bawah. Bersamaan dengan itu, datang petugas yang masuk membawa barang. Petugas itu bertanya apakah benar pria tadi adalah kakakmu. Seakan-akan petugas itu merasa keanehan. Belum selesai berbicara, datang Yu memanggil petugas itu untuk membantu di bawah. Malam harinya, saat mereka makan malam, ayahnya memperingatkan Jin untuk dilarang masuk ke kamar yang terkunci itu, karena berisi barang-barang milik pemilik sebelumnya. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti ada barang yang jatuh dari dalam kamar tersebut. Namun, mereka mengatakan bahwa itu adalah suara guntur. 천둥 소리 아니었어? Tengah malamnya, Jin baru saja menyelesaikan tugas rumahnya. Kemudian, dia memutar lagu sebelum tidur. Saat bersantai mendengarkan lagu, tiba-tiba Jin mendengar suara aneh dari dalam kamar itu. Bahkan pintu kamar itu sempat terbuka dan tertutup sendiri. Jin yang merasa penasaran mendatangi kamar tersebut. 뭐해 여기서? Yu pun mengajak Jin mencari udara segar di luar. Tak lama, ayah mereka menelpon Yu untuk meminta bantuan. Dia pun segera pergi. Namun saat di perjalanan, dia dicegat oleh beberapa orang yang tak dikenal dan dipukuli. Jin yang menyadari itu langsung mengejarnya, namun dia telat. Orang-orang itu telah membawa Yu masuk ke dalam mobil dan pergi. Jin pun pulang dan melaporkan pada orang tuanya bahwa Yu telah diculik oleh seseorang. Jin pun pingsan karena syoknya. Esok harinya, Jin tersadar dari pingsannya, namun Yu belum juga pulang. Kemudian datang dua polisi untuk meminta keterangan dari Jin. Namun Jin tidak tahu apa-apa selain plat nomor mobil yang menculik kakaknya. Polisi bahkan mengatakan bahwa tak ada satupun mobil yang berplat nomor itu. Jin dianggap salah lihat karena saat itu gelap dan hujan deras. Tak sampai situ saja, polisi juga terus mencari keberadaan Yu selama berhari-hari. Namun setelah 15 hari lamanya, polisi tak kunjung menemukan tanda-tanda keberadaan Yu. Jin dan orang tuanya mulai merasa resah. Meski begitu, Jin tetap meminum obatnya untuk menjaga psikologisnya. Mulai malam itu, Jin terus bermimpi buruk. Di setiap mimpinya, dia melihat pria tak dikenal yang mengalami penderitaan luar biasa. Esok harinya, Yu telah kembali ke rumah.
Tapi Yu tak mengingat kejadian selama belasan hari itu. Di tengah malamnya, Yu diam-diam beranjak dari kasurnya dan pergi. Jin sebenarnya mengetahui itu, namun ia mengabaikannya. Esok harinya, Jin bangun dan meminum obat rutinnya. Namun salah satu obat itu jatuh ke bawah meja. Saat ingin mengambil obat itu, tiba-tiba datang Yu. Jin pun tidak jadi meminum obatnya. Lalu mereka sarapan bersama. Jin bertanya, kemana Yu pergi semalam? Lalu Yu menjawab bahwa dirinya tak pergi kemana-mana. Mungkin saja Jin hanya bermimpi. Saat Yu hendak bekerja, Jin melihat kaki Yu yang pincang sebelah kanan, karena sebelumnya yang pincang adalah kaki kiri. Jin pun semakin terheran-heran. Hingga suatu malam, Jin tertidur di meja belajarnya. Yu beranjak dari ranjangnya dan hendak menusuk mata Jin dengan pensil untuk mengetes apakah Jin benar-benar tidur. Setelah dirinya yakin, dia pun pergi keluar. Namun Jin mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Ternyata dia hanya berpura-pura tidur untuk melihat kemana kakaknya pergi. Dia pun terus mengikutinya menggunakan taksi. Hingga sampai di suatu gang, dia berhenti dan mulai berjalan ke daerah pasar. Dan terkejutnya, di sana dia melihat Yu yang kakinya tidak pincang, tanpa kacamata sambil merokok. Dia juga berkata kasar pada dua orang pria, yang ternyata dua pria tersebut adalah polisi yang datang saat kakaknya diculik. Namun saat mengikutinya lagi, dia dicegat oleh dua pria tersebut. Jin langsung lari menyelamatkan diri. Dia pun berhasil lari dan bersembunyi. Namun tiba-tiba muncul Yu dari belakang dan menyekapnya. Esok harinya, Jin terbangun di atas meja belajarnya. Jin yang merasa shock lari ke dalam kamar mandi. Yu bertanya apa yang telah terjadi. Jin pun menceritakan kejadian semalam, namun Yu hanya menganggapnya sebagai halusinasinya saja. Jin yang kesal karena Yu tak mau mengaku, hendak menyerangnya. Namun Yu berhasil menahannya, dan berkata bahwa kemarin kamu tidak meminum obatnya. Jin pun menjadi tenang dan yakin bahwa itu hanya halusinasinya belaka. Dia pun meminta maaf kepada kakaknya atas kejadian tadi. Dia juga melihat kakaknya berangkat kerja dengan kaki yang pincang seperti biasanya. Namun saat dia kembali ke meja belajarnya, dia melihat isi pensil yang Yu keluarkan. Di situ Jin mulai tersadar bahwa kejadian semalam benar-benar nyata. Dia pun menceritakan kejadian ini pada ibunya. Mendengar itu, ibunya sangat ketakutan. Kemudian Jin dan ibunya berencana untuk mengikuti Yu pada saat malam hari nanti. Jin yang sedang sendirian lagi-lagi mendengar suara aneh dari kamar tersebut. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar itu. Jin yang telah terbangun karena mimpi buruknya hendak pergi ke kamar mandi. Namun dia mendengar suara ibunya yang sedang menelpon dan mengatakan bahwa Jin sepertinya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jin yang terkejut mendengar itu tak sengaja membuat suara pijakan. Ibunya pun mengecek keadaan sekitar. Jin yang bersembunyi di luar segera kembali ke kamar sebelum ibunya mengecek kamarnya. Ibunya pun mengetahui bahwa Jin baru saja dari luar. Ibunya pergi dan menelpon suaminya untuk segera pulang. Jin yang merasa ketakutan berusaha kabur lewat jendela. Namun di saat yang bersamaan, ayahnya mencegah Jin kabur. 진석이 어디 가니? 친구 누구 만나러 가는데? Jin pun kabur ke kantor polisi dan melaporkan semua kejadian yang dia alami. Polisi pun mengulang keterangan dari Jin.
bahwa dia telah ditipu daya dan dikurung selama sebulan lebih oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi keluarganya. Jin juga terkejut saat polisi membacakan identitasnya. Polisi itu menyebut umur Jin adalah 44 tahun. Jin mengira bahwa dirinya berumur 21 tahun dan sedang berada di tahun 1997. Polisi pun menunjukkan kalender yang tertulis tahun 2017. 를 받았다는 평가입니다. 트럼프 대통령은 이례적으로 만찬 Jin pun kaget dan kebingungan apa yang telah terjadi. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sana, dia masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat patung dengan ceceran darah yang nampak seperti pembunuhan. Kemudian keluarga palsu itu datang. Yu mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu terjadi kasus besar di rumah ini, di mana seluruh anggota keluarga dibunuh, yang melibatkan seorang ibu dan anak perempuan yang dibunuh dengan pisau. Kasus ini menggemparkan seluruh warga Seoul. Polisi dan tim penyidik gagal menangkap pelakunya. Hingga 1 tahun, 2 tahun, hingga 20 tahun, kasus ini ditutup dan mulai dilupakan. Tapi keluarga korban masih tidak bisa menerimanya. Akhirnya, keluarga korban menyewa Choi untuk menangkap dan membalaskan dendamnya. Setelah 4 tahun pencarian, Jin ditemukan dan ditangkap. Ternyata pria yang biasanya muncul di mimpi Jin adalah dirinya sendiri. Siksaan demi siksaan dilakukan. Namun setelah begitu lama, Choi merasa bahwa Jin bukan pembunuhnya, karena biasanya insting manusia akan jujur jika sudah tersiksa. Mereka pun bingung harus bagaimana, karena percuma balas dendam jika pelakunya tidak ingat dengan yang ia telah lakukan. Choi pun memutuskan untuk menyewa seorang pakar hipnotis yang pernah bekerja di kepolisian. Dia adalah Park. Park menjelaskan bahwa Jin telah menghapus ingatannya di saat periode tertentu, karena ingatan itu terlalu menyakitkan untuk diingat. Satu-satunya cara untuk mengembalikan ingatannya adalah dengan balik ke masa bahagia Jin sebelum mengalami kejadian menyakitkan itu, dengan cara menghipnotis dan menyetel ulang otak Jin kembali ke tahun 1997. Park juga memberikan obat yang harus dikonsumsi secara rutin untuk mempertahankan efek hipnotisnya. Karena itu, Choi juga menyewa seorang wanita tua yang pernah belajar akting. Lalu, skenario pun dimulai. Jin dihipnotis kembali ke tahun 1997 saat masih berumur 21 tahun. Jin pun teringat saat dia dan keluarganya yang sedang melakukan perjalanan ke rumah barunya. Mulai dari situlah, Choi, Park, dan wanita tua itu berpura-pura menjadi keluarganya. Beberapa kali skenario mereka hampir terbongkar, yaitu saat petugas pindahan yang merasa heran, kemudian saat suara aneh dari kamar yang ternyata berasal dari 2 anak buah Choi yang sedang merekayasa ulang TKP agar Jin teringat dengan kejadian yang pernah ia lakukan. Dan saat itu juga ternyata Choi ditangkap polisi karena kasus kekerasan dan penipuan. Setelah belasan hari, ia dibebaskan. Choi berencana menunggu hujan agar skenario sama persis dengan kejadian 20 tahun yang lalu. Namun hujan tak kunjung turun. Hingga akhirnya skenario berjalan mulus dan Jin terpancing sampai ke tempat kejadian pembunuhan yang terjadi 20 tahun yang lalu. Namun Jin masih tidak bisa mengingat dan mengaku tidak pernah membunuh siapapun. Tentu pernyataan itu membuat Choi sangat jengkel dan Choi berjanji akan membunuh Jin dengan cara yang paling mengenaskan. Jin pun semakin ketakutan dan kabur dari mobil. Saat Jin mendapat kesempatan untuk kabur, tak disangka Jin malah tertabrak oleh mobil seseorang. Jin pun segera dilarikan dan dirawat di rumah sakit. Di saat kritisnya, ingatan milik Jin pun kembali. 20 tahun yang lalu, tepatnya 6 Mei tahun 1997. Saat itu, Jin dan keluarganya pindah ke rumah baru. Tapi saat di perjalanan, mereka mengalami kecelakaan maut yang merenggut nyawa kedua orang tuanya.
Jin selamat, namun kakaknya masih dalam keadaan koma. Kakaknya sudah terbaring selama setengah tahun lebih. Karena Jin tidak punya biaya untuk melakukan operasi. Jin sudah mencoba mencari pekerjaan hingga pinjaman, namun semua menolaknya karena negara Korea sedang dilanda krisis moneter. Suatu hari, Jin pergi ke rumah sakit dan dihampiri oleh dokter yang merawat kakaknya. Dokter itu meminta untuk menyegerakan operasi agar nyawa kakaknya terselamatkan. Hingga suatu saat, Jin yang merasa putus asa mendapatkan tawaran pekerjaan dari internet dengan imbalan yang sangat besar. Ternyata pekerjaan itu adalah membunuh. Awalnya dia merasa ragu, namun dengan berat hati dia menerimanya. Jin pun ditelepon oleh kliennya dan diberi alamat rumah target. Di dalam rumah itu ada 3 orang, yaitu seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Jin ditugaskan untuk membunuh ibunya tanpa melukai anak-anak itu. Namun saat ingin beraksi, dia melihat ibu itu sedang tidur bersama anak lakinya, yang membuat Jin merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya. Tapi ibu itu malah terbangun dan panik melihat Jin. Kemudian Jin berkata untuk jangan teriak dan Jin akan segera pergi. Namun terjadi hal yang tak terduga, yaitu anak perempuan ibu itu terbangun dan teriak melihat Jin. Teriakan itu tentu membuat Jin panik, dan kepanikan itu membuat Jin tanpa sengaja menusuk perut anak perempuan itu. Lalu ibunya yang melihat kejadian itu ketakutan dan teriak. Jin yang sudah sangat panik semakin panik langsung menusuk perut ibu itu juga. Kemudian Jin yang hendak pergi didatangi oleh anak lakinya. Anak itu berkata di mana ibunya. Kemudian Jin menyuruh untuk hitung 1 sampai 100 lalu ibunya akan kembali. Saat hendak pergi lagi, Jin melihat foto keluarga mereka yang terpampang di tembok. Ternyata, ayah dari keluarga itu adalah dokter yang merawat kakaknya Jin. Dan dokter itu juga yang membayar Jin untuk membunuh. Jin pun pergi untuk mendatangi dokter itu. Jin pun bertanya, "Mengapa kau tega membunuh istrimu sendiri?" Ternyata dokter itu merelakan nyawa istrinya demi uang asuransi. Namun dokter itu tak mau disalahkan sendiri, karena Jin juga melakukan semua ini demi uang. Mereka berdua sama-sama salah, namun dokter itu tak bisa menerima bahwa anaknya dibunuh, sehingga dokter itu berniat membunuh Jin. Semua kejadian itu membuat dirinya menjadi stres dan depresi, hingga secara alami psikologis Jin menghapus ingatan itu karena sangat menyakitkan. Di rumah sakit, Jin tersadar dari kritisnya. Choi sudah menunggunya di samping untuk menyuntik mati Jin. Namun Jin meminta Choi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga yang telah ia bunuh. Choi pun menyadari bahwa ingatan Jin sudah kembali. Dia pun tidak jadi menyuntiknya. Dia bertanya apa alasan Jin membunuh keluarga itu, siapa yang memerintahkannya, apakah benar ayahnya. Karena Choi telah mengetahui bahwa sebulan sebelum ibunya meninggal, ayahnya membelikan asuransi untuk istrinya. Namun Jin mengaku bahwa itu hanya kemauannya sendiri. Choi sebenarnya tahu kalau Jin berbohong demi melindungi nama baik ayahnya. Dia pun pergi meninggalkan Jin karena ia telah mengetahui segalanya. Choi sudah tak punya tujuan untuk hidup, sedangkan Jin merasa sangat bersalah karena telah membunuh keluarga Choi. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hidupnya masing-masing. Manusia memang tak luput dari kesalahan dan khilaf, tapi janganlah menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, karena pada akhirnya mereka akan lenyap bersama dengan caranya.